Nah, untuk hasil coding nih, bagian bagian data diri nyampe sini tuh dihapus saja, soalnya nggak dibutuhin drive. Nah, kalau udah dihapus, nanti yang kita butuhin cuma hasil jawabannya doang nih, dari nomor 1 sampai 30. Kalau misalkan pertanyaannya cuma 30 ya, kita butuhin cuma jawabannya doang dari nomor 1 sampai 30. Nah, nanti ya, lu kan belum diganti kan yang kayak gininya kan, masih sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju ya kan. Nah, tapi sebelum lu ganti, apa sih, nah jadi eh, bentar dulu. Nah, lu kan yang di atas kan masih pertanyaan nih, ya kan. Nah, yang ininya tuh diganti nih, diganti sesuai dengan dimensi yang lu bikin drive. Nah, contohnya nih gue ya nih ya, gue kan di blueprintnya kan ada ini, dimensinya kan ada dimensi 1, contohnya kayak tuntutan tugas, tuntutan peran, ya kan. Kemudian ada tuntutan antar pribadi, struktur organisasi, ya kan. Nah, dimana kan setiap dimensi kan saya kan mempunyai 5 item nih, ya kan. 6 6 6 6 item nih, ya kan. Nah, jadi untuk hasil codingan yang lu bikin itu ya, bentar, yang ini itu ganti sesuai dengan dimensi yang lu bikin. Diganti aja, misal nih pertanyaan satu nih, pertanyaan satu lu tuh ada di dimensi berapa. Kalau saya kan ada di dimensi 1, ya kan. Berarti saya tulisannya D D1, ya kan, dimensi 1, gini ya, dimensi 1 tadi apa, tuntutan tugas. Nah, berarti buka kurung tete. Nah, gini doang. Nah, jadi disingkat, berarti hasil responden 1 itu ada di dimensi 1, yaitu tuntutan tugas. Sama halnya juga dengan hasil responden nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu pada ada di dimensi ke berapa. Kalau misal nomor 2 ada di dimensi 2, tinggal saja dimensi 2 dimensinya apa, disingkat gitu. Kemudian kalau misal nomor 10 nih ada di dimensi keempat, tulis saja D4 buka kurung apa gitu dimensi lu. Kalau misalkan gue kan misal tuntutan peran, berarti buka kurung TP gitu. Nah, kalau misalkan lu udah diganti yang ininya nih, kalau udah semua udah diganti nih, ya kan. Nah, kan sebelumnya kan Miss Kansa kan pernah ini nyuruh kita buat bikin kayak Google Form via tabel gitu, ya kan. Nah, yang ini loh bro, nah yang ini kan suruh kita membedain setiap item itu mana yang negatif, mana yang positif. Kenapa bisa gitu? Kalau yang positif mungkin kayak yang menguntungkan buat kita. Kalau yang rugiin mungkin ya kayak rugiin gitu mungkin. Gue juga bingung drive ya. Nah, itu kan
setiap item kan ada yang negatif ada yang positif kan. Nah kita tanda ini di blok nih, diwarnai misal kayak gini, misal kuning untuk yang negatif misalkan. Nah tanda ini mana aja ini yang positif mana yang negatif. Nah kalau udah lu tandain, nah tapi sebelumnya lu jangan lupa ya ini draw apa hasil codingan lu tuh ditotalin loh, dijumlahin. Nah kayak gini nih, dijumlahin ya kan. Kita lanjut. Nah kalau ini saya lupa ngasih jumlah. Nah kalau misal udah dijumlahin nih, baru lo misal di blok aja mana aja nih yang positif, misal ini misal nih. Kemudian misalkan ya ini misalkan nih, sorry ya beda warna, misalkan ini kan item positif semua nih. Nah kita ganti nih, misal nah pakai menunya ini draw, misalkan ya cara gantinya gini nih. Bentar dulu. Ada ya, ini udah coding semua. Misalkan nih yang tadi udah di blok, nah ini kan udah di blok nih ya. Lu ini aja nih, select pakai menu ini, replace. Lu ketik aja misalnya nih sangat setuju kan. Kalau yang item positif kan nilainya 5 ya, lu ketik aja, masuk aja angka 5, nanti replace all, nanti ganti semua. Yang kalau misalkan lu nih Pak, yang sangat setujunya nanti ganti semua jadi 5. Kemudian kalau misalkan ininya kita rubah lagi apa, sangat tidak setuju, ganti nilai 2. Kan udah dijelaskan sama Miss Kansa untuk sangat setuju nilainya 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Nah sebaliknya kalau misalkan untuk item yang negatif ya, itu nilainya berbanding balik sama yang positif. Tadi kan yang positif kan 5 untuk yang sangat setuju, sedangkan untuk yang negatif itu nilainya 1. Nah sedangkan kalau untuk yang sangat tidak setuju, kalau dipositifkan nilainya 1, sedangkan kalau yang di negatif nilainya 5. Itu aja Ndra, oke?